Ketika Syekh Panji Gumilang sholat dengan distancing, ya, laki dan perempuan berjarak, dia dianggap menyimpang. Menyimpang dari apa? Saya katakan, kalau dia itu menyimpang karena Nabi mengatakan sebaik-baik softnya laki-laki itu di depan, sebaik soft-softnya perempuan di belakang. Kemudian dia melakukan soft yang sama laki dan perempuan, bahkan di depan perempuan, dia kan sudah menyimpang. Tapi ketika kesalahan tafsir dia pertahankan, kemudian tidak pernah ada ulama yang menyatakan kaidah tafsir tidak membenarkan, kita kan dari Nabi dan ulama, itu yang disebut kesesatan. Baik, saya kesempatan. Ya, sejauh yang saya lihat dari argumentasi Panji Gumilang, saya tidak bela dia, tapi Mau bela juga nggak apa-apa, oke, kita debat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma'adaqatillah wa farajahullah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshurah fadhu ayyidina handatal wadni fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, fa ya ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa di mana saja antum berada, mudah-mudahan antum tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan segala hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhiratnya. Dan mudah-mudahan antum semua ditetapkan iman di dalam diri antum, terutama saya pribadi, dan sehingga kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada seorang dosen UIN yang membela Syekh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun. Beliau membela, mengatakan mana yang sesat, mana ajaran yang menyimpang. Tetapi tadi kita lihat luar biasa dengan tegas, ya, tegas sekali Ketua MUI, ya, Yaqut Nafis. Beliau tegas dan menyampaikan dengan ilmu, ya. Kami salut kepada Bapak Yaqut Nafis. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan ini orang UIN ini kok kayaknya dia ikut berargumen dengan pendapat nalar pribadinya seperti Syekh Panji Gumilang, ya. Saya enggan menyebut Syekh, tapi ya, karena itu memang sudah gelarnya oleh orang-orang, kita jangan menghilangkan gelar itu, ya, kasihan. Makanya panggil Syekh Panji Gumilang. Coba kita simak sebentar video beliau, ya. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan debat ini. Nah, nanti kita ambil kesimpulan. Dan terutama yang saya ingin koreksi di sini tentang dosen UIN itu mengambil dalil dari melihat kota suci Mekah dan Madinah. Itu bukan dalil, bro, bukan, ya. Nah, itu yang insya Allah saya pribadi akan koreksi, dan nanti kita lihat, ya, kita tonton. Ketika Syekh Panji Gumilang sholat dengan distancing, ya, laki dan perempuan berjarak, dia dianggap menyimpang. Menyimpang dari apa? Saya katakan, kalau dia itu menyimpang karena Nabi mengatakan sebaik-baik softnya laki-laki itu di depan, sebaik soft-softnya perempuan di belakang. Kemudian dia melakukan soft yang sama laki dan perempuan, bahkan di depan perempuan, dia kan sudah menyimpang. Tapi ketika kesalahan tafsir dia pertahankan, kemudian tidak pernah ada ulama yang menyatakan kaidah tafsir tidak membenarkan, kita kan dari Nabi dan ulama, itu yang disebut kesesatan. Baik, saya kesempatan.
Ya, sejauh yang saya lihat dari argumentasi Panji Gumilang, saya tidak bela dia, tapi membela. Mau bela juga nggak apa-apa, oke, kita debat. Silakan bel nih. Baik. Sejauh argumentasi dia tafasahu tawasahu, ya kan, berjarak di situ. Kemudian di Masjidil Haram orang juga sholat bersama laki dan perempuan. Di Madinah sebentar, saya belum selesai. Oke, terus. Saya menghormati Anda. Oke, silakan kalau Anda mau jelaskan. Di Madinah laki dan perempuan juga berdiri sejajar sholat, hanya dipisahkan dengan tirai. Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertafsir, ya, dengan buat agamanya sendiri, dan dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang satu, di mana penyimpangannya menurut saya? Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu, menurut saya itu kan hak-hak dia. Bahwa kemudian nanti dia salah di gurun masar, itu urusan dia nanti gitu loh. Nah, yang kedua, Silakan. yang menjadi kesulitan kita bersama adalah, Jangan diborong semua Pak Ilmi ya. baik, terakhir. Tafsir dari Kiai Holil ini yang menganggap bahwa tafsir Panji Gumilang itu salah. Yang saya prihatinkan adalah kemudian ditebar tuh di Twitter, di medsos dan sebagainya. Maka masyarakat Indonesia yang tidak semuanya secerdas dan sepandai Kiai Holil itu menangkap salah. Karena kan nggak mungkin kalau itu bisa dilepas dari MUI. Nggak mungkin saya sebagai Holil, tapi juga sebagai Langsung Pak Kiai boleh. Pertama, sampean sudah salah menggunakan dalil hanya di Mekah, di Madinah. Memang Islam itu dari Mekah dan Madinah. Islam itu dari wahyu. Maka di sana ada posisi dan kondisi yang itu darurat, maka dalilnya sampean sudah lemah. Kalau itu membela Panji Gumilang. Kalau itu berdasarkan suatu fenomena di satu tempat, Anda sudah tidak sesuai dengan koridor Islam. Silakan Pak bertanya. Yang kedua, kalau saya menyebar di medsos, saya memberi keterangan, orang bertanya, dan dia disebar di medsos, sesuatu yang berterang di medsos, maka harus dijelaskan di medsos. Makanya kalau ini sudah diam-diam, kita sampaikan diam-diam. Gak ada yang salah, wong itu juga disampaikan di medsos juga berkembang. Maka kami harus menjawab di medsos, karena memang zamannya begitu. Saya minta dalilnya sampean, mana ada dalil Islam itu berdasarkan di Mekah dan Madinah, dan fenomena di Mekah dan Madinah itu kan dalam furu'nya mungkin berbeda. Keluarkan dalilnya. Yang itu Mekah tadi dalilnya itu gimana yang boleh begitu dan bisa jadi dalil di tempat lain. Bukan. Yang saya ingin katakan adalah bahwa ada orang sholat sejajar laki dan perempuan. Sebentar, kalau orang nggak ada masalah dalilnya, ini kan kita bicara dalil. Dalilnya Sejauh saya tonton video ini, yang saya lihat di sini adalah dosen UIN itu nggak paham dalil, ya. Perbuatan orang, baik itu perbuatan ulama, perbuatan kiai, perbuatan muslim, tidak bisa kita jadikan patokan dalil, ya. Tidak bisa, Pak dosen, tidak bisa. Dalil itu kita mengambil, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil dalil itu dari Al-Quran, Al-Hadis. Itu dalil naqli, ijma', qiyas, ya, dalil aklinya para ulama. Selain itu bukan dalil, ya. Kalau kita melihat ya di Mekah saja itu boleh kok. Boleh apa? Boleh perempuan itu shopnya sama dengan laki-laki. Di Madinah shopnya itu berdampingan dengan laki-laki perempuan. Cuman ada satir atau penghalang. Oke. Kalau itu yang antum ambil sebagai landasan hukum, tidak bisa. Karena taruh contohnya di Masjidil Haram, sebagaimana Syekh Abdus Salam, beliau bermakalah berkata, Al-Masjidil Haram hukmuhu khassatan. Di Masjidil Haram itu hukumnya itu khusus, ya, khususiat di Masjidil Haram, ya. Tidak bisa kalau kita ingin mengambil hukum dari hukum Masjidil Haram. Kenapa? Karena di sana bukan hanya sekedar 4 mazhab yang bersatu jadi satu, tidak. Bukan hanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan. Tetapi ada mazhab Az-Zahiri, ada mazhab Al-Ja'fari, ya, ada mazhab-mazhab yang lain,
ada Syiah juga di sana, ada Sunni, ada Khawarij, banyak ya orang di sana itu perkumpulan jadi satu. Sehingga kalau dikhususkan dengan mazhab, taruhlah contohnya mazhab Syafi'i, dikhususkan di sana, ya tidak bisa. Karena di sanalah tempat perkumpulan semua umat muslim bergabung menjadi satu. Ya. Dan kalau kita berbicara masalah Makkah Al-Mukarramah, pernah dulu di tahun berapa kurang ingat, itu mau dikhususkan, rencana mau dipakai mazhab Ahmad bin Hambal, dikhususkan tempat tawaf perempuan ya. Tempat tawaf perempuan itu khusus dulu karena tidak boleh ikhtilat. Ikhtilat ini maksudnya bercampur laki-laki dan perempuan, itu hukumnya haram. Nah, tidak boleh ikhtilat. Nah, sehingga akhirnya orang-orang Saudi Arabia mengambil kesimpulan bagaimana cara kita untuk bisa memisahkan laki-laki dan perempuan. Hingga akhirnya dibuatlah tempat tawaf khusus bagi perempuan itu di belakang dan laki-laki itu di depan. Ternyata tidak bisa menghalangi orang perempuan ini untuk mencium Ka'bah. Ya akhirnya tempat itu dirusak dulu. Dirusak, ya akhirnya tetap bercampur jadi satu, ikhtilat dia. Perempuan dia di depan, laki-laki di belakang. Kadang satu di sini perempuan, di sini laki-laki berdampingan dalam satu saf, dan itu pun tidak berjarak. Ya, itu di Masjidil Haram itu sah-sah saja. Kenapa? Karena crowded, padat. Tapi tidak bisa kita jadikan landasan hukum untuk di Indonesia. Karena di Indonesia ini masjidnya tidak ada yang crowded seperti Masjidil Haram. Masjidnya itu tidak ada yang sepadat Masjidil Haram. Ya. Kalau kita ambil, kalau di Az-Zaitun itu kan masih banyak tempat, bro, kawanku, masih banyak tempat kok. Nanti berapa itu? Ya, masih bisa. Tidak mesti harus satu soft. Karena sebaik-baik soft laki-laki adalah di depan, sebaik-baik soft perempuan adalah paling belakang. Itu kawan. Dan itu Majelis Ulama Indonesia sudah sepakat mengambil mazhab Imam Syafi'i sebagai landasan hukum. Ya. Makanya saya salut dengan Pak Khalil Yakut, ya, Yakut Nafis. Ya. Harus tegas, luar biasa. Di sini kita nggak bisa untuk mengambil mazhab yang bukan mazhab yang muktabar. Contohnya, saya bermazhab Soekarno. Nanti orang-orang ini yang belakang, yang bahayanya bagaimana? Bahayanya itu ketika sudah Syekh Panji Gumilang mengatakan mazhab saya Soekarno, nanti ada orang yang mengambil, oh saya mazhabnya Gus Dur. Oh, nanti orang lagi mengambil, oh saya mazhabnya Jokowi. Oh, mau bagaimana? Nah, ini yang dimaksud ajaran yang menyimpang. Ya, Pak dosen MUI Pak dosen UIN yang mulia, itu yang dimaksud ajaran yang menyimpang. Jangan sampai karena beliau itu adalah figur, ya, tokoh agama, makanya dipanggil syekh, itu tokoh agama. Jangan sampai beliau itu diikuti, ya, oleh orang-orang lain. Nanti bisa jadi pondok ini, oh saya nggak mau mazhab 4, saya mau mazhabnya Gus Dur saja, saya mau mazhabnya Soeharto saja, saya mau mazhabnya Ibu Megawati, saya mau mazhabnya ini. Ini kan nanti akan orang-orang yang di belakang itu mengikuti, ya. Makanya supaya beragama itu bukan dengan otak kita, bukan dengan nalar kita, bukan dengan hasil buah pikiran pribadi. Makanya kita kembalikan kepada ulama-ulama yang muktabar, ya, itu dalam beragama, yang sudah meneliti Al-Quran, yang sudah meneliti hadis, ya. Coba simak sekali lagi video orang ini, video daripada debat yang khusus di
Makkah Madinah itu ya, yang dijadikan dalil itu. Coba kita lihat bersama ya. Sejauh argumentasi dia tafasahu tawasahu, ya kan, berjarak di situ. Kemudian di Masjidil Haram orang juga sholat bersama laki dan perempuan. Di Madinah sebenarnya saya dulu selesai. Oke, terus. Saya menghormati Anda. Oke, silakan kalau Anda mau jelaskan. Di Madinah laki dan perempuan juga berdiri sejajar sholat, hanya dipisahkan dengan tirai. Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertafsir ya dengan buat agamanya sendiri dan dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu, di mana penyimpangannya menurut saya? Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu, menurut saya itu kan hak-hak dia. Iya, itu dari Pak dosen UIN itu, dia mengatakan itu kan hak-haknya Panji Gumilang. Dia selama dia menyembah Tuhan yang satu, ya. Ini ya mohon maaf Pak dosen, saya kira antum itu tidak mengindahkan syariat yang sudah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum mengaku umat Nabi, antum mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau engkau mencintai Allah dan Rasulnya, ikuti aku, ikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang mereka Panji Gumilang menyembah Allah Jalla Jalaluh, tentunya mencintai Allah Jalla Jalaluh, tentunya harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mustahil bin mustahil orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi akan bisa dekat dengan Nabi. Dan orang yang tidak dekat dengan Nabi tentunya tidak mungkin akan dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Ya. Maka dari itu sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, terus berjuang untuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan cepat menerima ajaran-ajaran orang baru, terutama ajaran orang-orang yang nyeleneh-nyeleneh. Ya. Tetap berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, karena kita ini umat akhir zaman ini sudah dinyatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat. Ya. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan antum tetap dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.